sulfur merupakan salah satu siklus biogeokimia yang dikenal juga dengan daur belerang atau siklus sulfur. Selain daur sulfur, dalam biogeokimia juga kita mengenal daur air, daur karbon, daur nitrogen, dan daur fosfor. Skema daur sulfur berawal dari hidrogen sulfida yang berubah menjadi sulfur oksida, lalu menjadi sulfat dan kembali lagi menjadi hidrogen sulfida di lingkungan alam kita. Sulfur dapat ditemukan dalam berbagai bentuk dan banyak dimanfaatkan untuk berbagai produk yang dipakai manusia sehari-hari. Pengertian daur sulfur. Daur sulfur adalah rangkaian perpindahan dan peradaan zat kimia yang mengandung unsur belerang dan terjadi di lingkungan alam. Dalam buku Biologi Ekosistem dan Interaksinya yang disusun oleh Wisnuwati dan Widi Agustin dijelaskan, sulfur atau belerang terdapat di atmosfer berupa sulfur dioksida atau SO2 yang berasal dari aktivitas vulkanik seperti gunung berapi, pembakaran bahan bakar fosil, asap kendaraan, dan asap pabrik. Selain itu, belerang dapat ditemukan juga dalam bentuk hidrogen sulfida atau H2S yang merupakan hasil dari proses pembusukan bahan organik dalam tanah dan air yang dilakukan oleh jamur dan bakteri pengurai. Selanjutnya, tahap proses daur sulfur. 1. Pelapukan batuan melepas belerang yang terjadi dalam proses degradasi protein melepas asam amino yang mengandung belerang. 2. Sulfur bersentuhan dengan udara dan diubah menjadi sulfat. 3. Sulfat diambil oleh tanaman dan mikroba dan diubah menjadi bentuk organik. 4. Bentuk organik belerang kemudian dikonsumsi oleh hewan melalui makanan mereka. Dengan demikian, belerang bergerak dalam rantai makanan. 5. Ketika hewan mati, beberapa belerang dilepaskan oleh dekomposisi, sementara beberapa masuk ke jaringan mikroba. 6. Ada beberapa sumber alam seperti letusan gunung berapi, penguapan air, dan pengurai bahan organik di rawa-rawa yang melepas belerang berlangsung ke atmosfer. Belerang ini jatuh di bumi dengan curah hujan. Selanjutnya ada manfaat. Adapun manfaat dari daur sulfur bagi kehidupan manusia yaitu untuk membantu pembentukan hijau daun, meningkatkan kandungan protein dan vitamin di tanaman, membantu pembentukan zat gula. Selain itu, sulfur dapat memperbaiki warna, aroma, dan struktur tanaman, mengurangi penyimpanan pertumbuhan tanaman, dan memperbesar umbi dan bawang merah. Dalam kehidupan sehari-hari kita, unsur sulfur biasanya digunakan dalam produk seperti bahan baku obat, pembuahan bahan peledak, dan industri kimia lainnya. Selanjutnya ada manfaat sulfur bagi industri. Belerang banyak dimanfaatkan dalam industri sehingga penggunaannya sering dianggap sebagai indikator ekonomi nasional. Hampir semua belerang yang dikumpulkan diolah menjadi asam sulfat. Umumnya, ia menjadi bahan utama dalam pembuatan pupuk, yaitu fosfat dan amonium sulfat. Kegunaannya penting lainnya termasuk produk pigmen, deterjen, serat, minyak bumi, lembaran logam, bahan peledak, dan baterai. Selain itu, belerang yang tidak diolah menjadi asam sulfat digunakan dalam pembuatan kertas, insektisida, fungisida, zat warna, dan produk lainnya.
Selanjutnya, manfaat sulfur bagi manusia. Senyawa ini bermanfaat untuk mengatasi berbagai penyakit kulit seperti jerawat, skabies, kudis, alergi, rosagias, dan ketombe. Ia juga dapat berfungsi sebagai obat sesak nafas dan radang tenggorokan. Maka dari itu, orang-orang percaya bahwa mandi di mata air belerang sangat berguna bagi kesehatan. Kini, senyawa tersebut telah menghasilkan produksi berupa obat luar seperti salep dan lation. Bahkan Anda dapat dengan mudah menemukan sabun berkomposisi sulfur di minimarket. Selanjutnya ada dampak sulfur untuk lingkungan. 1. Dampak negatif. Sulfur memiliki dampak buruk yang dapat merugikan makhluk hidup yang ada di bumi. Contohnya, ketika kandungan sulfur di udara berbentuk pencemaran yang akhirnya merusak atmosfer bumi. 2. Dampak positif. Meskipun dapat merugikan, namun sulfur juga memiliki sisi positif. Dalam skala industri, sulfur biasanya dimanfaatkan untuk membuat kertas sulfit, fungisida, pupuk, sterilisasi pernafasan, dan memutihkan buah kering. Selanjutnya, contoh daur sulfur. 1. Atmosfera. Atmosfera merupakan salah satu reservoir sulfur di mana sulfur ditemukan dalam bentuk sulfur dioksida atau SO2 dan hidrogen sulfida atau H2S. Sulfur di atmosfer berasal dari aktivitas manusia di bumi atau proses alami seperti pelapukan kimia dan aktivitas mikroba. Sulfur di atmosfera mencapai biosfera melalui presipitasi atau deposisi. Selama siklus sulfur berlangsung, sulfur beredar dari atmosfera ke biosfera dan kembali ke atmosfera. 2. Biosfera. Biosfera terdiri dari organisme hidup seperti tanaman, hewan, dan mikroorganisme. Di antara ini, mikroorganisme memainkan peran penting dalam daur sulfur. Sulfur ini biosfera hadir dalam bentuk organik dan anorganik, di mana bentuk anorganik tetap di tanah, sementara bentuk organik bergerak melalui rantai makanan. Siklus sulfur melibatkan pergerakan sulfur dari atmosfera ke biosfera dan kembali ke atmosfera. Aktivitas manusia seperti penambahan pupuk buatan dan yang kaya sulfur juga mempengaruhi sulfur di biosfera, namun biosfera juga dapat bertindak sebagai penyerap sulfur karena banyak organisme hidup yang dapat mengambil sulfur sebagai mineral untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka. Sekian materi tentang daur sulfur. Terima kasih.